Bismillahirrahmanirrahim. Cerita atau bahasan kali ini akan semakin menunjukkan pendapat atau pemahaman yang gila, sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak bisa diterima dengan akal sehat. Lebih pantasnya lagi, hayalan atau halusinasi. Karena dari sudut pandang yang berbeda atau dengan cara pandang dengan mata di kepala, yaitu tentang pernikahan atau ijab sukmo. Tentu hal atau tindakan yang mengada-ada, karena tidak ada dasar atau dalilnya, dan bisa juga dikatakan kesesatan atau penyesatan umat. Sebelum membahas tentang pernikahan atau ijab sukmo, Satrio Piningit dan permaisurinya, yang tentu kita dengan pendapat cara pandang batin atau mata hati dari anak-anak atau orang-orang yang berkaromah atau anak indigo. Mohon maaf, pendapat pribadi yang tentu berdasar pemahaman atau penalaran karena keterbatasan cara pandang, apalagi tentang hal-hal yang kasat mata atau makhluk halus atau makhluk gaib, termasuk tentang sukmo yang karena keterbatasan cara pandang hanya bisa menggunakan mata di kepala. Manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama badan jasad, yang kedua ruh, dan yang ketiga sukmo. Di dalam tubuh manusia atau badan jasad ada 2 unsur yang tidak bisa dilihat, yaitu ruh dan sukmo. Dan keduanya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia tergantung atau bergantung dari keduanya. Karena jika keduanya, ruh dan sukmo meninggalkan atau lepas dari badan jasad manusia, tentu tidak akan hidup. Atau dengan kata lain, manusia mati. Mohon maaf, ibarat kata manusia seperti boneka dan hanya seonggok daging dan tulang. Seperti bangkai yang pada saatnya nanti badan jasad akan bersaksi atau menjadi saksi tindakan, perbuatan, dan ibadah kita di dunia. Ruh yang menjadikan manusia hidup, dan ketika ruh keluar atau meninggalkan badan jasad, tidak lain jawabannya adalah kematian. Sedangkan sukmo yang menjadikan manusia bergerak atau beraktivitas. Sukmo bisa keluar masuk tubuh atau badan jasad. Sebagai contoh, ketika kita tidur dan bermimpi, yang dalam mimpi tersebut kita seperti hidup. Kita seperti benar-benar melakukan aktivitas. Padahal badan jasad kita terdiam, terbaring tak bergerak. Bahkan ketika terbangun, kita masih merasakan atau kita mengalami dan terbawa oleh proses atau dalam mimpi tersebut, seperti sifat ketakutan, keringetan, teriak-teriak, gerakan-gerakan yang tentu terbawa oleh alur mimpi. Dan ketika kita bermimpi atau melakukan aktivitas atau kegiatan, benar-benar kita merasakannya. Sadar atau tidak, ada dimensi lain di alam yang lain yang kita jelajahi. Meskipun tidak sedikit orang yang tidak percaya dengan mimpi. Berdasar riwayat, penerimaan firman Allah Subhanahu wa taala lewat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dari mimpi beliau. Dalam mimpi tersebut, kita yang karena gaib kita atau sukmo masuk ke dimensi atau alam gaib, tetapi karena ruh masih bersatu atau menyatu dengan badan jasad, sehingga kita masih hidup. Ada juga istilah roboh sukmo, yaitu keluarnya sukmo dari badan jasad karena proses spiritual atau tirakat batin. Proses roboh sukmo karena adanya kepentingan dan hanya bisa dilakukan karena kesucian sukmo.
yang lebih, yang tentu hanya umat dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan proses tersebut bergantung pada kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, pendapat atau pemahaman ini tidak bisa dinalar atau dilogika dengan akal pikir, yang menjadikan pendapat tersebut atau pendapat ini dikatakan halusinasi, mengada-ada, bahkan dikatakan gila. Karena kenyataannya di zaman sekarang tidak ada yang mengenal, mempelajari, dan melakukan tirakat-tirakat batin seperti orang-orang dahulu. Karena manusia terjebak pada kepentingan nafsu keduniawian. Dunia itu semu dan hanya akan menghancurkanmu. Tapi manusia lebih suka mempercantik, memperindah yang dapat dilihat dengan mata di kepala, termasuk proses pengabdian diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membanggakan, memamerkan, dan melakukan ibadah-ibadah yang dilihat orang lain. Bahkan harus terlihat oleh orang lain, dengan memberi tanda agar mereka terlihat ahli ibadah, orang soleh, orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha gaib, malaikat gaib, termasuk pahala dan surga. Dan yang gaib dari kita yang tentu bersinggungan dengan alam kehidupan gaib. Badan jasad hanya sebagai media atau syariat. Dan sukmolah yang sejatinya akan dimintai pertanggungjawaban, hakikatullah. Karena sukmo yang akan disidang menjadi terdakwa, dan badan jasad dibangkitkan untuk bersaksi. Kesucian sukmo yang menjadi dasar sinungan atau yang mendampingi dan titisan atau reinkarnasi. Memang hal atau kejadian tersebut tidak bisa dibuktikan, sehingga keraguan dan ketidakpercayaan lumrah atau hal yang biasa tentunya. Tetapi belajar dari riwayat Nabi Isa alaihissalam, mungkin kita akan sedikit mendapat jawaban tentang kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umatnya. Tidak terkecuali proses reinkarnasi. Wallahu alam. Sosok Satropiningit memang secara lahiriah atau badan jasad atau yang nampak dilihat dengan mata di kepala adalah manusia sekarang, sama seperti orang pada umumnya. Tetapi kalau dilihat dengan mata hati atau mata batin, tentu akan menemukan perbedaan dan keanehan. Yang tidak lain karena Satropiningit adalah titisan atau reinkarnasi dari kehidupan masa lalu. Termasuk orang-orang di lingkaran Satropiningit. Tidak terkecuali yang akan menjadi pendampingnya, yang akan menjadi istrinya. Berdasar penelusuran atau penelitikan anak berkaromah, Alas Ketonggo menjadi saksi bertemunya kembali dua insan manusia, yang menurut mereka pertemuan tersebut antara Abi Bondowoso Cokromenggolo dan Ayu Sekar Kencono Wungu, yang disaksikan leluhur-leluhur, bahkan dari golongan makhluk halus atau makhluk kasat mata, dan tidak ketinggalan penduduk langit. Mereka bersukaria dengan pertemuan tersebut. Dan nama kedua insan tersebut tertulis di pintu gerbang gaib Alas Ketonggo. Dan dari penelusuran mereka, kerajaan gaib Alas Ketonggo sudah dipindahkan, termasuk harta-hartanya. Pertemuan kedua insan tersebut berlanjut ke penyatuan keduanya. Mereka harus kembali hidup bersama. Dan Candhi Borobudur menjadi saksi bersatunya dua insan yang berjanji untuk mengabdi kepada Allah dan mengabdikan diri mereka atau kehidupan mereka untuk orang lain. Pernikahan atau icap sukmo Abi Bondowoso Cokromenggolo dan Ayu Sekar Kencono Wungu menurut penelusuran atau penelitikan dengan mata hati atau mata batin
berpestanya alam gaib. Mereka dari makhluk-makhluk gaib bersukaria menyambut sang raja dan permaisurinya. Tidak terkecuali penduduk langit. Para leluhur berbahagia. Menurut anak-anak berkaromah, dengan cara pandangnya, kejadian pada saat itu sungguh tidak bisa diceritakan. Mereka terkagum, takjub, dan bersyukur bisa merasakan dan melihat prosesi tersebut. Pernikahan Sukmo di Candi Borobudur yang dihadiri para leluhur, para raja-raja dan termasuk menurut mereka Sabdo Palon Nayagenggong, Kanjeng Ibu Ratu Kidul, Raden Wijaya, dan masih banyak orang-orang linuwih zaman dulu yang menyaksikan dan memberikan restu. Proses tersebut sekaligus menjadi upacara pengukuhan sang raja dan penyempatan gelar Sabdo Pangku Jagat dan Pambadya Sabdo. Bagi sedulur-sedulur yang diberi kelebihan dengan mata hatinya dan terlebih yang bisa berinteraksi dengan makhluk kasat mata atau makhluk gaib, tentu lebih mudah mencari tahu kebenarannya. Karena menurut beberapa orang dengan cara pandang mata hati, nama raja dan permaisuri tersebut tertulis di pintu utama Candi Borobudur. Percaya dan tidak tergantung pribadi sedulur-sedulur, karena cara pandai yang beda tentu akan memunculkan pendapat dan pemahaman yang beda pula. Semoga alam dengan perantara waktu menjadikan Ibu Pertiwi tersenyum bahagia karena kehidupan rakyatnya yang gemah ripah, loh jinawi toto tentrem karto raharjo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.